Lukas 12 ayat yang ke-56. Lukas 12 ayat yang ke-56. Kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih sudah mendapatkannya, jika Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bangkit diri, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-56. Yang bisa baca, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita baca kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Lukas 12 ayat yang ke-56. 2, 3. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dulu kembali. Saudara yang kasih, ini merupakan satu ayat yang sangat simpel, ya. Tapi di sini kita mau belajar tentang gaya hidup atau buah. Gaya hidup, kalau orang sekarang bilang lifestyle, pola tingkah laku sehari-hari, ataupun juga dikatakan gambaran, ya, gambaran hidup seseorang tentang bagaimana dia harus berperilaku. Nah, terus yang kasih sangat mempengaruhi sebenarnya dengan iman kepercayaan kita, ya. Jadi kita bukan suruh kasih hidup bukan dengan tanpa tujuan, tapi ada tujuan ketika kita sudah terima Tuhan Yesus. Amin. Ya. Lalu kalau dikatakan buah, itu buah berarti suruh kasih hasil ataupun perolehan, ya. Dan ini juga suruh kasih dapat dinyatakan bahwasanya buah itu merupakan satu teladan atau kebenaran yang harus dilaksanakan. Jadi ada tujuan dari kehidupan kita ini untuk menghasilkan buah, ya. Sebagai contoh kasih, gaya hidup itu bisa kasih seperti kita melihat orang-orang yang baik, suka menolong, ataupun juga kasih orang-orang yang rajin sembahyang, rajin beribadah, dan dikatakan saleh, gitu ya. Tetapi kasih ini bukan menjadi satu dikatakan ya menjadi satu teladan, ya. Gaya hidupnya ini tidak menjadi satu teladan karena hanya untuk dilihat orang, hanya untuk supaya orang menilai dia baik, ya. Itu gaya hidup. Tapi sebagai kasih, Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan buah dari pertobatan. Buah dari pertobatan. Kita lihat ada satu contoh sebagai kasih di dalam 2 Timotius 3. Ini tentang Yanes dan Yambres, ya. Yanes dan Yambres. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bapak Ibu monggo silakan disimak, ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau lihat ada satu kata kunci di sini di ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Ini artinya adalah orang-orang yang dikatakan punya gaya hidup dia tadi awalnya. Kalau Bapak Ibu nanti baca dari awalnya, itu bahwasanya dia adalah orang-orang mungkin seperti tadi saya katakan rajin beribadah, rajin cari Tuhan, ya. Tapi ternyata dia tidak menunjukkan ada buah dari hal-hal yang dilakukannya itu, ya. Jadi walaupun dia diajar, tapi dia tidak bisa mengenal kebenaran itu. Ini orang-orang kasih yang sudah dikatakan bahwasanya dia memiliki pola hidup yang tidak benar, ya.
Kenapa hal itu terjadi? Karena ada ketidakpercayaan, karena ada keraguan-raguan, karena ada ketidakmampuan untuk menyerap pemikiran-pemikiran baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan sekarang tentang new normal ataupun semoga yang kasih nanti COVID-19 ini akan tetap terus berjalan sampai seterusnya, ya, sampai seterusnya. Jadi artinya kemanapun Bapak Ibu harus tetap pakai masker. Kalau tidak pakai masker, paling tidak pakai face shield, ya. Itu sudah aturan yang harus dilaksanakan. Ini merupakan pemikiran-pemikiran baru. Dan pembelajaran secara daring ataupun online itu akan tetap terus berjalan. Walaupun nanti ada pertemuan ataupun luring tatap muka, itu paling-paling hanya 3 sampai 4 jam. Jadi nanti juga pegawai-pegawai, guru-guru juga akan masuk secara ya dikatakan bergiliran 50%. Kalau tadi gurunya di situ ada 12 orang, yang masuk paling 6 orang. Nanti berikutnya gantian lagi, sama seperti sekolahan nanti juga begitu. Muridnya sebagian masuk hari ini, besoknya sebagian lagi. Jadi tidak bisa langsung kerumunan. Itu sudah aturan. Akhirnya ini memang memberikan satu pandangan terorientasi bahwasanya nantinya orang-orang akan lari ke desa. Karena di kota sudah tidak bisa dilakukan pertemuan. Di desa masih bisa dilakukan pertemuan, ya. Di desa masih bisa terorientasi ada cengkrama, ya. Satu dengan yang lain saling say hello, saling bergantung. Tetapi di kota sudah tidak bisa dilaksanakan. Ya, otomatis orientasi memang gereja-gereja, tempat-tempat perkantoran mulai sepi. Yang rame adalah pedesaan. Semua orang lari ke desa. Karena apa? Banyak sekali manfaatnya. Di kota memang juga orientasi sudah terlalu tinggi tingkat polusi. Sementara orientasi di desa, orang yang tadinya di kota tinggal di desa malah makin sehat. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu orientasi siap-siaplah melihat pembaharuan. Bahwasanya semakin hari orang-orang di desa semakin penuh penduduknya. Karena semua orang kota akan berpindah berbondong-bondong ke desa, mencari tempat yang lebih bersih dan lebih aman atau nyaman. Itu hal-hal orientasi yang harus kita hadapi. Dan nanti akhirnya orang desa pun mengenal tentang internet, kan gitu. Orang desa pun pasti orientasi semua dilakukan dengan online. Bagi Bapak Ibu yang tidak mau menerima tentang hal pembaruan ini nanti bisa orientasi jadi bom waktu ataupun bumerang, merugikan diri sendiri. Mungkin orientasi masih ada petani yang tidak bisa orientasi menerima pemikiran-pemikiran baru. Ya. Ada petani-petani orientasi ataupun penduduk desa yang mengatakan, lah kalau saya ikut itu nanti saya rugi. Harus orientasi banyak keuntungan yang kita dapat ketika kita orientasi masuk dalam teknologi baru. Amin Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya gaya hidup kita juga akan berubah. Pasti berubah. Dengan perkembangan teknologi yang baru, gaya hidup seseorang juga pasti berubah. Tetapi satu hal, jangan sampai orientasi kita seperti Yanes dan Yambres. Dia memiliki gaya hidup yang menyimpang daripada kebenaran. Karena efek dari perkembangan teknologi membuat orang menjadi lupa kepada Pencipta, menjadi lupa orientasi kepada Tuhannya, karena lebih disibukkan dengan bisnisnya. Nanti petani-petani yang mulai orientasi berbisnis dengan teknologi canggih, mereka akan sibuk orientasi dari hari Senin, Sabtu, Minggu dan mulai selanjutnya, pokoknya tiada hari untuk cari duit, ya kan? Terus orientasi itu terjadi. Ya, jangan sampai kita tenggelam di dalam. Tuhan mengingatkan, jangan seperti Yanes dan Yambres. Ya, mereka melakukan orientasi ketidakbenaran, bahkan menentang tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan. Kita harus belajar orientasi.
Lalu gaya hidup itu orientasi yang dikatakan yang tidak benar ataupun menyimpang dari kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak mampu memikul salib. Pikul salibmu. Nah, kalau Bapak Ibu saudara kasih nanti di rumah baca Ayub pasal yang pertama sampai Ayub pasal yang ke-42. Wah, itu Bapak Ibu akan tahu ceritanya. Itu di mana banyak sekali hal yang dialami. Pertama, Ayub mengalami sakit boroh. Sakit boroh itu seperti bisul-bisul dari kepalanya sampai ujung kakinya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihatnya merasa jijik gitu ya. Dan itu juga pasti dialami oleh Ayub. Dia tidak mau sebenarnya mengalami hal. Lalu ketika dia sudah sakit boroh, anak-anaknya mati. Setelah anak-anaknya mati, hartanya pun habis. Setelah hartanya habis, istrinya pun meninggalkan dia. Lalu yang terakhir lagi, teman-temannya pun tidak peduli. Bapak Ibu, kalau posisi kita seperti Ayub, perasaan kita bagaimana? Sangat-sangat sedih, menyedihkan. Dalam keadaan sakit ditinggal istri, dalam keadaan sakit tidak punya uang, dalam keadaan sakit segala sesuatunya tidak mencukupi, bahkan teman-teman sendiri pun tidak mau melihat. Sangat mengerikan. Mungkin kita sebagai kasih pasti mengeluh dan mengeluh. Dan ada kata-kata yang sampai keluar, aku akan tinggalkan Tuhan. Kemungkinan besar itu pasti terjadi. Tapi kita belajar daripada Ayub tetap berada di dalam jalan salib. Dia mau pikul salib. Salibnya. Salibnya sangat mulia dikatakan. Ya. Jadi kita harus bisa berorientasi berjalan di jalan salib. Seperti Ayub, seperti Yesus. Walaupun semua meninggalkan, semua tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali jalan keluar, kita mau tetap iring Tuhan. Aku mau tetap mengasihi Tuhan. Walaupun anakku, istriku, saudara-saudaraku tidak memperhatikan aku, tetapi aku mau tetap mengasihi Yesus. Amin. Ya, tetap mengasihi Yesus. Itu artinya orientasi kita bisa berjalan ataupun berada di jalan salib. Seperti Yesus menjadi satu teladan dalam kehidupan. Dan ini orientasi yang dinyatakan Tuhan tentang buah yang menghasilkan gaya hidup. Orang-orang yang ketika menghadapi satu tantangan besar tetap mengasihi Tuhan, itu artinya dia berbuah. Ya, seringkali yang terjadi adalah ketika kita orientasi mengalami sakit sedikit, sudah tinggalkan Tuhan. Ketika orientasi tidak punya uang, langsung marah-marah. Ketika ditinggalin pacar, menyalahkan Tuhan. Ketika ditinggalin oleh istri atau suaminya, siapa lagi yang disalahkan? Semua orang disalahkan. Gara-gara dia. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, itu yang sering terjadi dalam kehidupan. Jangan sampai hal itu terjadi. Sebagai satu contoh lagi, ada anak Tuhan saudara yang kasih. Memang gaya hidup itu ataupun saya katakan ya perkembangan mode bolehlah diikuti, tetapi kita harus bisa memfilter ataupun orientasi menyeleksi. Ini wajar nggak dipakai? Contoh, beberapa tahun kemarin ya. Tahun kemarin orientasi ada anak Tuhan yang mau latihan mau jadi singer gitu ya. Oke, jadi masalah. Tapi ternyata orientasi dia datang dengan memakai celana jeans yang model sekarang orientasi, yang sobek-sobek di sininya. Tahu ya? Keren, Bo. Kalau dibikin orientasi dari sini sampai ke sini, bagus lah ya. Masih ada kelihatan benang-benangnya gitu ya. Tapi orientasi akhirnya saya perhatikan, sepertinya itu ada yang copot loh, saya katakan. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Apa-apaan, udah kelihatan soalnya ngasih pahanya. Ya udah gak wajar saya. Ini anak Tuhan harus menghasilkan
buah, saya katakan. Ya, mungkin dari atas sampai ke bawah nggak kelihatan, nggak lihat secara sekitar. Tetapi ketika dia duduk orientasi dan ada orang duduk di sampingnya, itu kelihatan banget, transparan, bahkan sampai ada benang yang putus. Akhirnya terbuka ini, kan gitu ya, di sininya. Dan Tuhan, hati-hati, saya katakan, hati-hati, waspadalah, ya. Apa katanya si Bang Mati? Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada kesempatan. Ya, jadi hati-hati saudara kasih. Jangan memancing di air keruh. Saya katakan tidak ada buaya yang menolak bangkai, kan gitu ya. Ya, artinya ketika kita samalah ke pasar, tapi ke pasar saudara kasih dengan memakai ini, yaitu begini dengan apa istilahnya toko emas berjalan. Otomatis orientasi jadi bahan tontonan nggak? Wow, bukan kita yang dihituin ya, tapi barang-barang yang kita pakai itu menjadi perhatian orang kan. Kemarin di Jalan Karangkandri itu terjadi orientasi pembunuhan. Kebetulan tempat kos itu adalah masih saudara kita, dan ternyata orientasi itu mayat sudah 2 hari. Dan setelah diselidiki, dilaporkan ke polisi, langsung dapat orangnya. Ya, ternyata ibu itu sebagai kasih, ya bilang janda lah kali ini. Istilahnya ya dia karena banyak banget perhiasannya, dan biasanya memang dia freelance pekerjaannya. Dan ternyata ketahuannya itu adalah ketika motornya biasanya ada, ini tidak ada sebenarnya. Saya tidak diekspos benar ini kematiannya bagaimana, karena waktu itu ketika datang ke situ memang tidak boleh orang mendekat semuanya, hanya polisi yang tahu, ya. Dan kalau menurut keterangan bagian pencari berita itu bahwasanya cewek itu dibekap semuanya, biasanya bantal itu ditutupkan dia sampai dia mati. Ya puji Tuhan memang baru 2 hari orientasi akhirnya ketahuan. Ya, ini juga satu pembelajaran kepada kita, ya. Bahwasanya tadi saya katakan kita harus memiliki gaya hidup yang benar kan. Jangan sampai gara-gara kita orientasi tidak menunjukkan ketidakbenaran akhirnya memunculkan kekerasan. Itu namanya orientasi kita tidak punya hikmah, ya. Kita tidak menghasilkan buah yang tepat. Kalau saudara kaya, monggo, nggak jadi masalah kan gitu ya. Tapi saudara pun harus punya hikmah. Kemana kita mau pergi? Apa yang mau kita bawa? Ya istilahnya di daerah mana kita berada kan gitu ya. Kalau misalnya kita berada di tempat orang-orang yang sederhana, janganlah kita memakai hal-hal yang wah-wah gitu ya. Itu karena akan menjadi tontonan saudara. Misalnya seperti di tempat ini kita orang-orang sederhana, tapi ketika saudara kasih ada wanita yang datang saudara kasih dengan pakaian bikini, lalu dengan topi yang begini-begini gitu ya. Lalu dia pakai kacamata hitam, pakai sepatu tinggi, lalu bajunya berwarna merah, wah menolok itu. Wah, lalu ada rumbai-rumbainya. Bapak Ibu kalau tidak benar nggak? Benar nggak? Makanya langsung ke situ ya. Jadi sebenarnya orientasi gaya hidup kita, orientasi bisa dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi sebagai orang yang percaya, gaya hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau memiliki satu kelebihan, hal itu jangan membuat kita menjadi sombong. Tapi biarlah kita tetap kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita hanya dititipin, hanya diberikan sebagai kasih untuk menikmati, tetapi bukan untuk menyombongkan. Amin Bapak Ibu, kan? Jangan seperti Yanes dan Yambres, tapi kita harus bisa sebagai kasih berjalan ataupun berada di jalan salib, ya. Anak Tuhan harus punya hikmat dalam segala sesuatu, ya. Kita kembali sebagai kasih dalam Lukas 12 tadi ayat yang ke-56. Katakan saudara yang kasih, hai orang-orang munafik, jangan sampai kita saudara yang kasih dikatakan Tuhan,
seperti orang-orang munafik. Kelihatannya baik, tapi saudara yang kasih, tingkah lakunya di luar Tuhan sungguh sangat mengkhawatirkan, bahkan tidak menjadi berkat. Ya, kita tidak boleh sama seperti dunia ini, tapi kita harus bisa saudara yang kasih menilai zaman ini. Bagaimana cara menilai zaman? Kita lihat saudara yang kasih, hari-hari ini yang terjadi. Ada pemberontakan, ada bencana alam, ada peperangan, dan lain sebagainya. Dan yang hari ini saudara yang kasih yang terjadi tentang COVID-19, bencana yang dialami oleh Indonesia, bahkan juga saudara yang kasih, Bapak Ibu sampai terpengaruh. Tetapi harus tahu, ini tujuannya apa? Baikkah benar-benar mendukung NKRI kah atau tidak? Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa memahami, ini harus bisa menilai zaman saudara yang kasih. Ini yang dikatakan menilai zaman. Jangan jadi orang munafik. Tadinya rajin ke gereja tapi jadi pemberontak juga, percuma saudara yang kasih. Ya, kalau kita rajin ke gereja, kita harus tahu saudara yang kasih, kita berdiri di mana? Kita berdiri di negara Indonesia, kan? Jadi paling tidak kita harus bisa mendukung pemerintahan setempat. Amin Bapak Ibu. Ya, itu harus yang kita pahami. Jadi ini merupakan satu tanda kepada kita. Ketika kita saudara yang kasih sudah melakukan satu kesalahan, kita harus bertobat dan benar-benar mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita mau melihat saudara yang kasih Indonesia penuh damai. Kita mau menciptakan hal-hal yang baik. Kita diciptakan Tuhan bukan menjadi perusak. Kita diciptakan Tuhan bukan menjadi pemberontak. Tetapi maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi pembawa damai. Kita menjadi orang-orang yang memberi berkat, orang-orang yang tetap terus memahami kebenaran, tunjukkan gaya hidup yang benar kepada orang lain. Itu tujuan Tuhan. Jadi, saudara yang kasih, jangan sampai saudara yang kasih ketika ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita gampang sekali mengeluh ataupun tidak mau bersyukur. Hati-hati Bapak Ibu yang kasih. Sudah bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, harusnya kita tunjukkan buah dari pertobatan. Amin. Bukan cari Tuhan karena ada apa-apanya, tetapi cari Tuhan dengan ketulusan hati. Karena aku sadar aku perlu Tuhan. Aku sadar aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku sadar selama ini hidupku selalu ditolong oleh Tuhan. Itu yang harus terbersit di pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan ada tujuan lain, tetapi memang ada ketulusan saudara yang kasih. Kita ini jadi orang-orang yang benar-benar menunjukkan ada Kristus dalam kehidupan. Jangan gampang terpengaruh. Jangan menjadi orang munafik. Jangan seperti Yanes dan Yambres. Tapi biarlah hidup kita saudara yang kasih terus berpadanan akan firman Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap mengasihi Tuhan. Karena keadaan ini saudara yang kasih tidak bisa dirubah. Tapi keadaan ini saudara yang kasih tetap kita akan hidup dalam keadaan new normal. New normal. Ada waktumu, selalu ada waktu. Tetap baca firman Tuhan, amin. Tetap berdoa secara pribadi, ya. Jangan karena ada si Anu, aku baru bisa membaca. Karena ada si Anu, aku baru bisa menyanyi. Tidak, tetapi semua itu berdasarkan dari hati. Apakah Bapak Ibu tidak mau bertemu kekasihnya? Kekasihmu? Siapa kekasihmu? Yesus kekasih jiwaku. Amin. Sungguh ku percaya padamu. Haleluya. Tiada kasih saudara yang kasih seperti kasih Yesus. Hanya Dia yang bisa mati menebus dosa kita. Yang lain nggak bisa. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan gampang diprovokasi.
hati-hati menjelang pilkada. Jangan gara-gara duit akhirnya kita tidak bisa menentukan pilihan. Pilihlah yang terbaik untuk Bapak. Nama Tuhan, biarlah kita memiliki gaya hidup yang dipengaruhi oleh buah pertobatan. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, kita memiliki gaya hidup yang benar, tahu di mana posisi kita. Kalau misalnya pemimpin pujian, saya katakan, pemimpin pujian tiba-tiba suruh kasih dengan pakaian bikini, memang asik sih lihatnya ya, dengan pakaian rok pendek, lalu ini juga terbelah, ini juga terbelah, ini juga terbelah, lalu dia nyanyi dan menari. Pertunjukan nggak? Pertunjukan, wow, kan gitu ya. Gaya hidup orang percaya tidak akan melakukan hal itu. Amin. Dia pasti tahu sopan santun. Sopan santun pasti selalu digunakan. Ketika ketemu sama orang lain, kalau biasanya sekarang salamnya begini ya. Kalau dulu kan salaman, sekarang begini. Ya, tapi nanti di desa masih tetap begini. Itu yang enaknya. Kalau di kota nggak bisa lagi, harus begini stop. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih harus tahu menilai zaman. Jangan masuk di dalam zaman yang semakin hari ini adalah hari yang jahat. Jadi kita biarlah menjadi orang-orang yang benar-benar memahami bahwasanya kita akan menjadi mempelai Kristus yang berkali. Ada sobat kita yang sangat setia, yang selalu memperhatikan kita. Walaupun orang lain tidak memperhatikan kita, tapi kita punya sobat yang sangat setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih kita berdiri, kita akan berpujian seperti usaha ini sudah. Seperti usaha itu, sungaimu jiwaku rindu.
kami boleh menghasilkan buah-buah berkeuangan, dan itu merupakan satu gaya hidup kami Bapa, sehingga orang lain boleh melihat dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diciptakan Bapa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami diciptakan untuk menjadi pendamai. Kami diciptakan Bapa untuk saling menolong bagi orang lain. Dan kami percaya Tuhan, melalui kehidupan kami Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang memberikan pemahaman lebih lagi. Biarlah kami boleh melakukannya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi